Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau pada bab 1 kemarin bicara tentang kebangkitan, bahwasanya manusia itu akan bangkit jika pemikirannya itu juga bangkit. Pemikiran tentang apa? Tentang kehidupan dunia yang itu dikaitkan dengan kehidupan sebelum dunia dan setelah dunia. Dan pemikiran yang dilandasi ya dengan landasan yang benar itu akan membangkitkan manusia dengan kebangkitan yang benar. Nah, di bagian berikutnya di bab 1 itu bisa para pemirsa telaah sendiri tentang bagaimana proses memahami dan meyakini akidah, sehingga akidah Islam itu bukan sekedar diterima pasrah bongkoan, tetapi memang difahami dengan memuaskan akal manusia. Yang dengan begitu nanti bisa jadi landasan berpikir ketika manusia menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Nah, salah satu dari bagian akidah Islam yang ini sangat erat kaitannya juga dengan kebangkitan itu adalah tentang al-qadha wal qadar. Kenapa demikian? Banyak orang kemudian tidak mau melakukan sesuatu karena tersalah memahami qadha dan qadar. Padahal dari dulu bahasan qadha dan qadar mestinya kalau dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu sudah clear ya, memahami dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yakni itu perbuatan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait dengan Allah Ta'ala, yang Allah menetapkan segala sesuatu, mestinya clear itu. Tetapi menjadi tidak clear ketika manusia itu akhirnya mengaitkan dirinya dengan Allah Ta'ala, dalam artian kalau Allah menetapkan ya kan berarti sudah begitu, kita tidak perlu usaha apa-apa. Nah, ini yang banyak terjadi. Itu sudah janji Allah, sudah Allah akan kasihkan ya, sebagaimana mungkin umatnya Nabi Musa, kita duduk-duduk di sini, engkau aja yang berjuang dengan Tuhan engkau. Nah, ada sebagian mungkin urusan dunianya itu begitu, dia memahami ya sudahlah urusan Allah Ta'ala, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dari dulu ini sebetulnya ya kayak gerakan sholat, berdiri, rukuk, sujud, membaca dan seterusnya sampai sekarang ini kan sama, tidak ada bedanya sholat dulu dengan sholat sekarang. Yang membedakan itu nanti menyikapi ini yang bergerak siapa, Allah kah, hamba kah, ini yang jadi perbedaan di sini nanti ya, atas pilihan siapa dan seterusnya. Itu yang belakangan jadi perdebatan. Dulu tidak ada perdebatan itu sebelum kaum muslimin berinteraksi dengan filsafat ya. Kemudian dari sisi keyakinan bahwasanya tidak akan terjadi di alam semesta ini satu kejadian pun tidak akan terjadi termasuk pada diri manusia kecuali apa yang telah Allah takdirkan, Allah kehendaki baru bisa terjadi. Itu juga sama mestinya. Ayat-ayat nanti di bagian awal ini mengutip terkait hal ini ya. Misalnya ma asaba mim musibatin, tidaklah menimpa suatu musibah ya. Atau dalam ayat lain qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tulis untuk kami, dialah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah ya kewajiban kepada orang-orang beriman untuk bertawakal pada Allah. Ayat-ayat itu kan sebetulnya jelas bahwasanya apapun tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama clear mestinya. Tetapi yang enggak clear itu akhirnya ini ya, kalau generasi awal mereka itu sadar betul apapun yang akan Allah tetapkan itu yang menimpa mereka, mau mati, mau hidup, mau apa, itu sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Kemudian dengan fahaman ini menyokong mereka, menjadikan mereka itu mengerahkan segenap potensinya untuk berjuang demi Islam. Sebagaimana pasukan Mu'tah itu 3.000 menghadapi 200 atau 100.000. Mereka nggak gentar karena yakin bahwasanya
yang tidak akan terjadi, tidak akan diizinkan Allah, tidak akan terjadi kepada mereka. Seperti misalnya Khalid itu sudah puluhan kali peperangan beliau ikuti, mungkin ratusan kali peperangan. Banyak pedang sudah patah, tiap bagian tubuh ada yang luka, bekas lukanya. Tetapi Allah takdirkan wafatnya itu di pembaringan, beliau mati di pembaringan. Wafat tidak dalam kondisi berperang. Sehingga kaum muslimin dengan itu mereka berani betul ya di dalam berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Landasannya takdir juga. Qadha dan qadar pahamannya begitu, tidak menghalangi mereka untuk berjuang, tapi justru melecutkan semangat mereka, keberanian mereka. Sementara generasi-generasi akhir itu sebagian itu justru qadha dan qadar ini bikin lemah semangat. Enggak usah berjuang-berjuang, kalau Allah tetapkan kan terjadi. Ini yang terjadi begitu ya. Diberi kabar gembira ya, hadis-hadis berita gembira dari Rasulullah. Kalau generasi awal itu kan menyongsong ya tentang penaklukan Konstantinopel, itu berapa pasukan itu yang mencoba gagal hingga akhirnya berhasil setelah 800 tahunan. Mereka begitu. Tapi ada generasi yang ketika Allah beri janji tapi justru semangatnya lemah. Oh, itu kan sudah dijanjikan. Kita tinggal nunggu. Nah, ini problemnya di sini. Masalahnya apa? Nah, masalahnya jadi rumit itu ketika terjadi pencampur adukan pembahasan perbuatan dan kehendak manusia itu dicampur aduk dengan perbuatan dan kehendak Allah Ta'ala. Campur ini kalau Allah berkehendak pasti ini wajib begini dan seterusnya. Allah sudah menulis di Lauhul Mahfuz, padahal itu ungkapan tentang apa? Ilmunya Allah. Allah itu tahu. Akhirnya dicampur aduk dengan perbuatan manusia. Kalau sudah ditulis kenapa kita harus berusaha dan sebagainya. Dan nanti kita bahas di bagian akhir ya. Terus akal manusia ikut bermain di sisi perbuatan manusia dan juga bermain di sisi perbuatan Allah Ta'ala. Nah, ini pakai kaidah yang kemarin kita bahas tentang akal. Akal itu mestinya kalau mau bermain, mau dipakai itu hanya pada level perbuatan manusia saja. Sementara pada perbuatan dan kehendak Allah itu di luar jangkauan akal. Sehingga cukup pahami nas saja. Nggak usah diakal-akali. Oh, kalau begini maka begini, kalau Allah begini maka begini dan seterusnya. Perbuatan manusia yang gunakan akal manusia untuk memahaminya. Nah, ini yang dijelaskan di paragraf 3 langsung. Musannif mengatakan wal mudaqqiqu fi mas'alatil qada wal qadar. Orang yang mendalami, meneliti dalam masalah qada dan qadar yang dibahas, diperdebatkan itu, yajidu anna diqqatal bahthi fiha tujibu ma'rifatal asas alladzi alladzi yubna alaihil bahth wa hadzal asas, akan mendapati bahwasanya ya, detilnya pembahasan di dalamnya itu mewajibkan untuk mengetahui asas yang dibangun, in banayan bani alaihil bahth, asas yang dibangun di atasnya pembahasan itu. Wa hadzal asas, dan asas tersebut adalah yang pertama, laisa huwa fi'lul abdi min kaunihi huwallazi yakhluquhu am Allahu Ta'ala. Bukanlah perbuatan hamba dari sisi bahwasanya perbuatan hamba itu diciptakan Allah ataukah tidak. Jadi ini pembahasan qadha qadar yang disilang sengketakan para ahli kalam itu bukan bahas perbuatan ini diciptakan Allah apa enggak. Asal pembahasannya itu bukan di situ. Walaupun ini dibahas akhirnya ya. Kemudian yang kedua, walaisa huwa ilmullahi ta'ala min kaunihi ya'lamu annal 'abda sayaf'alu kadza wa yuhitu ilmuhu bih. Bukan juga tentang ilmu Allah dari sisi keberadaan ilmu Allah Ta'ala itu yang mengetahui hamba ini mau melakukan sesuatu. Jadi Allah itu tahu sesuatu ini akan dilakukan hamba ya. Dari sejak sebelum hamba itu ada, diciptakan itu Allah sudah tahu itu semuanya. Dan ini bukan pembahasan qadha dan qadar yang diperdebatkan. Karena ini jelas ini, ya, jelas bahwasanya memang Allah tahu. Kita nanti tempat kita di surga atau di neraka Allah tahu. Kemudian yang ketiga, walaisa huwa iradatullahi ta'ala min anna iradatahu ta'allaqat bi fi'lil 'abdi
fahuwa la budda maujudun bihadhil irada. Pembahasan qada dan qadar yang dibahas di sini ini bukanlah tentang iradah Allah, bahwasanya iradah Allah itu terkait dengan perbuatan hamba dan mestilah dia itu ada dengan iradah ini. Ini juga mestinya sudah clear. Kemudian yang keempat, walaysa huwa kaunu hadzal fi'al lil 'abdi maktuban fil lauhil mahfuz. Bukan pula bahwasanya perbuatan hamba ini sudah ditulis di lauhul mahfuz. Fala budda ayyakuma bihi ya wa faqama huwa maktubun. Sehingga mestilah dia melakukan sesuai dengan yang ditulis. 1, 2, 3, 4 ini pembahasannya bukan pembahasan akli, tapi cukup pakai nas-nas syar'i bahwasanya memang ya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini clear, sudah tidak dibahas lagi. Nah, yang jadi perdebatan asal muasalnya itu ya, mulai Al-Hasan Al-Basri dengan Wasil bin Atha itu adalah ya, as-sawab wal iqab. Dasar pembahasannya ini tentang pahala dan siksaan alal fi'li, atas perbuatan. Ini kok disiksa, ini kok enggak. Nah, ini dibalas. Ini terus ini yang jadi perdebatan. Akhirnya kalau ini ditetapkan Allah, nah ini berarti kembali ke perbuatan Allah. Kenapa Allah menyiksa? Allah yang menetapkan. Nah, itu dua sisi yang digabung di situ. Jadi perdebatannya sebetulnya di sisi ini. Manusia itu berbuat, kemudian ini kok berpahala, ini kok enggak, ini gimana? Terus dikaitkan nanti dengan keadilan Allah, dihukumi pakai akal manusia ya. Kemudian di situ letak rumitnya itu di situ. Padahal dengan definisi akal kemarin sebetulnya jadi sederhana. Ini wilayah Allah Ta'ala, ya enggak usah kita pikirkan, cukup diyakini saja. Sementara kita ini ada wilayah di manusia ini yang kita diberi akal untuk memilih. Jadi masalahnya itu hal al-insanu mulzamun 'alal qiyami bil fi'li khairan am syarran au mukhayyarun fih. Jadi problemnya itu sekedar membahas apakah manusia itu diikat atau tidak bisa mengelak dari melakukan perbuatan baik atau buruk, ataukah dia diberi pilihan. Apakah ini dipaksa, sudah paten ini buruk itu enggak, atau dia diberi pilihan. Wa hal lahu ikhtiyarul qiyami bil fi'li aw tarkuhu aw laisa lahu ikhtiyar. Dan apakah bagi manusia itu ada pilihan untuk melakukan perbuatan atau meninggalkannya, atau dia enggak diberi pilihan. Problemnya sebetulnya sekedar ini. Jadi rumit itu tadi karena dicampur dengan wilayah yang itu di luar jangkauan akal manusia, tidak terindra. Jadi bukan tentang penciptaan perbuatan, bukan tentang iradah Allah, bukan tentang penciptaan dan iradah yang itu dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahas sifat Allah, musannif itu sudah ngasih batas. Kalau sifat Allah ini bahasannya tidak bisa dibahas pakai dalil akli. Jadi sudah serahkan ke nas. Kalau rumit sudah tafwid aja, tidak usah macam-macam. Serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar dalam sebuah riwayat di dalam kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Memang sanadnya lemah di sini, tapi kita bisa ambil sebagai ibrah aja. Ana Umar bin Al-Khattab utiya bisariqin. Bahwasanya Umar bin Khattab itu didatangkan kepada beliau itu seorang pencuri. Faqata ayadahu. Maka Khalifah Umar kemudian menetapkan hukum potong tangan. Sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? 1/4 dinar ke atas, bukan karena kelaparan dan sebagainya itu. Nah, dalam bab hudud ya. Kala kemudian Khalifah Umar bertanya, "Ma hamaluka ala hadza?" Apa yang membuat engkau ini kok mencuri, kenapa? Kala dia katakan, "Al-qadar." Ini sudah takdir wahai Khalifah. Sudah takdirnya beginilah mencuri ini. Allah sudah tetapkan aku mencuri, bahasa kita begitu. Kalau tidak nyuri berarti mengingkari takdir. Fadarabahu arba'ina sautan. Maka Khalifah Umar nambahi cambuk 40 kali dicambuk. Kemudian mengatakan, qata'tu yadaka li sariqatik. Aku potong tangan engkau karena engkau mencuri.
wa darabtuka li faryatika 'ala Allah. Kupukul engkau ya dengan 40 kali cambukan karena engkau menuduh Allah Subhanahu wa taala. Nuduh menjadi otak pencurian. Kalau kita kan, oh ini siapa yang nyuruh? Allah Ta'ala. Itu kan dari definisi orang antara misalnya pembunuhan dengan yang nyuruh ini ikut tertuduh ini. Dia menisbahkan pencuriannya ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini lebih pas itu begitu ya. Sudah, ini menimpakan keburukan kepada Allah Ta'ala. Ini seperti orang-orang musyrik itu ya, kadang beralasan dengan oh ini ketetapan Allah. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrik akan mengatakan law sya'allahu ma asyrakna. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan musyrik, tidak akan menyekutukan Allah. Wala abauna, tidak pula bapak-bapak kami. Jadi kami ini sudah dikehendaki Allah gini ya sudahlah. Wala harramna min syai', kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah telah berdusta orang-orang sebelum mereka ya, mendustakan Rasul hingga mereka merasakan siksaan kami, merasakan siksaan. Jadi ini kadang mudah mencari kambing hitam kesalahan. Ini kenapa berbuat ini ya? Nggak mau menyalahkan diri sendiri. Ini godaan setan. Kalau tidak ada yang lain sudah setan dijadikan kambing hitam. Ya memang ada pengaruh setan ya, nafsu ada juga. Termasuk ini yang dikatakan oleh seorang tabi'in namanya Muhammad bin Wasi'. Ditanya oleh Bilal bin Abi Burdah. Ini gubernur Basrah. Tanyanya kepada Muhammad bin Wasi' ini ya, mataqulu fil qada'i wal qadar. Apa yang engkau katakan tentang qada dan qadar? Karena ini jadi perdebatan waktu itu. Bagaimana pandangan engkau tentang qada dan qadar ini? Kan ada nanti firqah Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Ahlus Sunnah. Ini jadi perdebatan. Yang diperdebatkan sebetulnya diurai oleh Sataki tadi, asal muasalnya itu sekedar tadi pahala dan siksa. Manusia berbuat diberi pahala, ini diberi siksa. Kenapa begitu? Terus nah itu nanti dikait-kaitkan dengan 4 hal tadi yang muncul, jadi banyak hal, banyak konsep ya. Kalau di Mu'tazilah itu ada al-manzilah bainal manzilain, baina manzilatain. Ada konsep tawalludul af'al ya. Itu dari dasarnya tadi, cuma dicampur dengan pembahasan 4 hal yang mestinya tidak usah dibahas secara bahasan akli. Nah, jawaban Muhammad bin Wasi' ini bisa menjadi batasan kita lah, cukup ini. Untuk kalau kita membahas ini cukup jawaban ini. Apa kata beliau? Ayyuhal amir, wahai amir, innallaha azza wa jalla la yas'alu yaumal qiyamah ibadahu an qada'ihi wa qadarih. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pada hari kiamat tidak akan bertanya kepada hamba-hambanya tentang qadanya dan qadarnya. Qadanya ketetapan Allah begini, qadarnya Allah begini. Allah tidak ditanya itu. Allah tidak bertanya kepada hambanya dan Allah tidak dimintai tanggung jawab, itu perbuatan Allah Ta'ala. Innama yas'aluhum an a'malihim. Sesungguhnya Allah itu akan bertanya kepada mereka tentang amal perbuatan mereka. Jadi beliau ingin katakan tidak usah dibahas tentang qada qadar yang mereka perselisihkan itu. Yang dibahas itu amal perbuatan kita saja, amal perbuatan manusia. Ini di Hilyatul Auliya. Yang dakik-dakik itu loh, pembahasan yang detil-detil pakai logika, membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nanti ini di kitab Syakhsiyah jilid 1 Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini membahas ya, tetapi dalam konteks untuk menjelaskan bahwasanya begini loh pembahasannya itu. Kemudian beliau jelasin bahasnya harusnya untuk persoalan yang di luar jangkauan akal itu tidak usah menggunakan logika atau mantik untuk membahas sifat Allah Ta'ala. Akal tidak sanggup membahas itu. Mewadahi ilmu Allah dengan kita perlakukan seolah dengan ilmu kita, itu tidak sanggup. Sehingga pembahasan di dalam bab ini itu pembahasan tentang perbuatan manusia saja. Perbuatan manusia mana yang diberi pahala, mana yang diberi siksaan.
mana yang ini baik, mana yang buruk. Nah, beliau kalau kita gambarkan dalam grafik ya, al-insanu ya'ishu fi dairatain. Manusia itu dalam hidup ada hidup di dua daerah, dua wilayah. Yang pertama wilayah atau daerah yusaitiru alaiha, yang manusia menguasai daerah itu. Ini sudah kehendak Allah. Allah ciptakan ada wilayah yang manusia diberikan kuasa di situ. Kok diberi kuasa? Ya Allah maunya begitu. Misalnya tentang iman dan kafir misalnya. Wa qulil haqqu mir rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu kan pilihan dari Allah. Kebenaran itu datang dari Tuhan engkau. Siapa yang mau beriman, hendaklah beriman. Siapa yang mau kafir, hendaklah kafir. Kalau Allah mau memaksakan, semua itu akan diciptakan beriman ya bisa. Tetapi Allah tadi beri pilihan. Jadi ada wilayah atau daerah yang yusaitiru, ya, fa'ilnya ini al-insan, manusia menguasai atasnya. Dalam wilayah ini yuhasabul abdu ala hadhil af'al. Seorang hamba akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan di wilayah yang dia ada pilihan tadi. Jadi kalau ada wilayah ikhtiariyah, mau bekerja atau enggak, mau sholat atau mau bangkong aja misalnya, itu wilayah yang akan ada hisabnya. Kemudian yang kedua ada tusaitiru alaihi, daerah itu yang menguasai manusia. Manusia tidak punya kuasa di situ. Jadi wilayah ini yang pertama dia tunduk pada hukum-hukum alam atau nizamul wujud, ya. Manusia ya beginilah, ciptaannya tidak bisa terbang, ya, tidak bisa mengendalikan pikiran orang, tidak bisa, itu di luar kemampuan. Yang bisa dilakukan beri penjelasan. Tapi orang mau beriman apa enggak itu di luar, ya, daerah di luar manusia. Orang yang dicintai itu pikirannya mau bagaimana kita setel, tidak bisa. Tidak bisa kita kuasai langsung. Tapi kita bisa sekedar memberikan penjelasan. Maka di wilayah ini yang di luar kuasa manusia, la yuhasabul abdu ala hadhil af'al. Hamba tidak akan dihisab, tidak dihitung atas perbuatan-perbuatan yang terjadi di sini, meskipun mungkin mudorot, ya, ada bahaya. Jadi secara umum begitu. Sehingga kalau kita satu perbuatan itu tidak kemudian di sini saja enggak, ya bisa aja di bagian sini, ada di bagian sini. Ada yang dikuasai, ada yang enggak. Termasuk kita misalnya kajian ini tadi. Ya banyak hal itu. Terjadi apa enggak itu kan banyak hal. Bisa listrik mati enggak jadi. Listrik hidup, internet hidup, operatornya yang meninggal misalnya enggak jadi juga. Ya, atau semuanya hidup kayak dulu pernah kita kan sudah online semua, ternyata tidak bisa mengunmute, ya. Jadi pas termute mungkin operatornya pas ada tertinggal, jadi tidak bisa juga. Sehingga hal-hal yang sederhana ini maka kita tidak ada terjadi hal yang kecil sekalipun kecuali atas izin Allah Ta'ala. Tidak kemudian semua itu ada dalam wewenang manusia sampai hal yang sedikit sekalipun. Di dalam surah Ali Imran misalnya, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadza. Apakah ketika menimpa kalian suatu bencana yang kalian pernah menimpakan, ya, sepertinya pada perang Badar menang, perang Uhud kok kalah misalnya, di sini. Qultum anna hadza. Engkau katakan dari mana ini? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu dari diri kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah katakan, wa ma aswabakum yaumal taqal jam'ani fa bi'iznillah wa liya'lamal mu'minin. Apa saja yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, itu semua atas izin Allah Ta'ala. Dan agar orang-orang yang beriman itu mengetahui. Artinya apa? Yang kalah atau menang itu semua atas izin Allah Ta'ala. Tapi ada peran juga di sini manusia di sini. Sehingga Allah katakan, qul huwa min indi anfusikum. Ya, kalau kalah, kalau ini, ya, itu sudah menang awalnya. Kenapa para pasukan pemanah turun? Kemudian pasukan Khalid itu menyergap dari belakang Bukit Uhud.
kemudian jadi kalah. Kok nanya kalah dari mana? Allah katakan ya dari sisi kalian. Tapi apa? Bukan berarti kalau Allah mau jadikan menang tetap menang, enggak. Makanya di sini kalah atau menang ini fa biiznillah, ya karena Allah izinkan kalah. Allah izinkan kalah. Kalau enggak Allah izinkan kalah, walaupun begitu tetap menang, bisa jadi Khalidnya tertidur misalnya pasukannya. Ya enggak jadi menang. Jadi ada banyak faktor di situ. Intinya Allah juga yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini saya kasih contoh, misalnya hal yang sederhana ya. Si A misalnya mau berangkat pengajian atau tidak. Jadi dia mau ngaji kah, enggak kah. Ini wilayah yang Allah beri dia pilihan. Jadi dia ya bisa siap-siap ngaji, bisa enggak. Dia milih. Kecuali mungkin enggak sadar ya, bangun tidur langsung ngelindur naik motor ke pengajian. Nah itu enggak diberi pilihan. Tapi ini dalam kondisi sadar, berarti itu pilihan dia mau berangkat apa enggak. Terus ternyata ketika mau berangkat misalnya dia mau pakai motor jalan kaki atau naik taksi, ini juga wilayah yang Allah beri dia pilihan. Oh saya mau naik aja. Oh saya mau naik sepeda pancal, gowes misalnya. Pilihan dia. Tetapi ada kalanya ketika dia milih sesuatu, pilihannya enggak ada lagi. Misalnya mau naik motor, ternyata motornya diambil orang, sudah enggak ada di depan. Ada yang kepingin motornya. Ini wilayah yang dia tidak diberi pilihan, hilangnya motor dia itu. Tapi di sisi lain maling yang ngambil itu Allah kasih pilihan. Ini ada motor di depan rumah, orangnya enggak ada kelihatannya. Padahal lagi siap-siap mau ikut pengajian. Akhirnya dia bisa milih ini diambil apa enggak. Wah, apalagi kuncinya ada di situ. Gantung. Wah, ada lagi STNK-nya di situ juga. Ya berarti ini pilihan si maling. Milih nyuri apa enggak. Tapi bagi yang kehilangan motor, ini wilayah yang dia enggak ada pilihan. Ini sudah kodoknya begitu. Kemudian dia milih jalan kaki. Ini juga pilihan dia. Dia bisa milih alasan ke guru ngajinya, mohon maaf Ustaz, saya lagi kehilangan motor, enggak bisa hadir. Ini pilihan dia. Pilihan kedua dia jalan kaki aja sudah, enggak terlalu jauh. Ini wilayah yang Allah beri dia pilihan. Terus misalnya pas jalan kaki ditabrak kendaraan. Nah ini wilayah yang dia enggak punya pilihan. Jadi mau ke pengajian ya, ditabrak orang. Mau ke pengajian itu pilihan ada, ya, dia berjalan itu pilihan dia, berjalan mau di tengah jalan atau di pinggir jalan itu pilihan dia. Ditabrak orang itu bukan pilihan dia. Ini pilihan ya sudah ketentuan Allah. Akhirnya apa? Dia misalnya dibawa lari ke rumah sakit dalam kondisi pingsan. Sampai di rumah sakit, maunya ke pengajian sampai di rumah sakit. Ini wilayah yang dia tidak diberi pilihan. Jadi hanya sekedar mau ngaji ini ya bisa dirinci itu kejadian itu enggak sesederhana oh kalau mau ngaji berarti jadi ngaji apa enggak itu di wilayah kita enggak. Yang kita pilih itu sekedar kita mau berangkat apa enggak. Nanti Allah memberikan namanya itu ma'unah ya, pertolongan untuk sampai ke pengajian atau sampai ke rumah sakit. Nah, dalam kasus seperti ini ya bisa dikatakan si A ini berkehendak, ingin dia, tapi Allah berkehendak lain. Allah tidak mengizinkan ya dia itu sampai ke pengajian, dia justru diizinkan ya Allah sampai ke rumah sakit. Tetapi dalam hal ini karena niatnya baik ya, walaupun tidak kesampaian ke pengajian, dia tetap mendapatkan ganjaran. Ya, yang kita bahas di hadis arba'in dulu, punya himmah kebaikan walaupun tidak terlaksana itu dihitung satu kebaikan yang sempurna ya, berbeda dengan keburukan nanti ya. Kenapa nggak usah belajar ya. Ini contoh sederhana dan kita tiap kejadian ya bisa kita lihat begitu. Nah, sikap dan pilihan kita ini akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Bahkan sekedar keberpihakan, berpihak kemana kita ini ya. Ini di dalam Sirah Ibnu Hisham saat perang Mu'tah itu ya. Beliau katakan setelah 3 orang panglima kaum muslimin syahid, beliau katakan laqad rufi'u ilayya fil jannah, telah diperlihatkan mereka kepadaku di surga, fima yaron na'im, dalam apa yang dilihat oleh orang tidur, yakni beliau dalam kondisi seperti bermimpi ya, melihat 3 orang sahabat beliau, yakni Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan satunya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhum ala sururin min zahab. Mereka bertiga
ada di atas singgasana dari emas di surganya Allah Ta'ala. Fara'aitu fi sariri Abdullah bin Rawahata izwiraran. Aku melihat singgasananya Abdullah bin Rawahah itu sedikit miring. An sarirai sahibai, daripada dua singgasana sahabat, ya, kedua sahabatnya yakni Zaid dan Ja'far radhiyallahu taala anhum. Jadi bisa agak miring. Kemudian sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah katakan, "Madaya wa taraddada Abdullah ba'dhat taraddud summa madha." Yang kedua orang, ya, Zaid dan Ja'far ini maju ke medan laga tanpa ragu, berjuang, musuh banyak, berjuang, tidak mikir-mikir, tanpa ragu. Sementara wa taraddada Abdullah ba'dhat taraddud, sementara Abdullah ini sempat ragu sedikit, padahal beliau yang mengobarkan perang Mu'tah itu. Tapi begitu melihat dua temannya syahid di jalan Allah Ta'ala, Ja'far sampai kehilangan dua lengan, ya. Kemudian beliau ini mikir, ini agak mikir, ya. Tetapi kemudian beliau teguhkan, ini yang engkau tidak senang, ini engkau yang engkau cari di dalam perjuangan itu ini, ya, yakni syahid ini. Kemudian beliau maju dan ya, summa madha, kemudian baru maju beliau dan akhirnya syahid pula. Ini saja ya, hanya sedikit ada beda sikap, itu bisa beda singgasananya. Hingga bicara qadha qadar itu minimal itu ya, minimal itu kita itu bisa bersikap di pihak yang benar, ya. Kalau bisa itu seperti para sahabat itu, mereka tidak ada ragu-ragu lagi, berjuang itu begitu. Karena apa? Allah juga yang menetapkan. Masalah rezeki, masalah umur, masalah ajal itu ada di tangan Allah Ta'ala. Kalau tidak terjadi, apa yang diizinkan Allah, maka tidak akan terjadi. Ini insya Allah bahasan qadha qadar itu arahnya ke situ aja lah. Jangan dibawa ke perdebatan yang panjang, kecuali nanti di bab qadha qadar di kitab Saksiyah juz 1 nanti itu lebih panjang sedikit, asal muasalnya bagaimana, pembahasannya gimana. Untuk di bab di Nizamul Islam ini arahnya ke sini aja. Para yang mengkajinya ya cukup, ini amal ini akan dihitung sesuai dengan pilihan, dan kita minta Allah mudahkan memilih itu. Sehingga kita tidak seperti ini, yang ini tadi inginnya ke pengajian sampainya ke rumah sakit. Tidak begitu, meskipun ini juga berpahala. Tapi ujian-ujian yang mudah-mudahan kalau Allah kasih itu ujian yang menguatkan kita, bukan kemudian melemahkan kita.